Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Haji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Begitupun Bu Pupu ya. Iya, Alhamdulillah Bu Haji sehat. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Haji sudah mengganggu waktunya untuk wawancara tugas CGP. Iya Neng, siap. Baik Bu Haji, saya akan bertanya, dalam pelaksanaan tugas Ibu sebagai kepala sekolah, pasti sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dari permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu Haji? Baiklah Neng. Memang yang namanya kepala sekolah mah sudah terbiasa dengan dilema. Iya. Alhamdulillah dalam proses pembelajaran sebagai guru penggerak Bu Marfuah memang harus banyak pengalaman ya. Iya, Bu Haji. Nah, semoga lancar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Dan yang harapan Ibu bisa berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di SD Kukun ini. Ya. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan yang tadi Bu Marfuah sampaikan. Memang sebagai kepala sekolah itu menghadapi berbagai permasalahan dan kasus-kasus itu sudah terbiasa ya, terutama yang harus memerlukan solusi dalam penyelesaiannya. Adapun cara yang biasa saya lakukan untuk mengetahui permasalahan dan kasus-kasus tersebut, termasuk dalam dilema etika maupun rujukan moral ya, saya pelajari lebih dahulu kasus tersebut secara mendalam, karena harus betul-betul hati-hati ya. Iya. Nanti pada akhirnya setelah dipelajari akan saya temukan kesimpulan akhir. Apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Gitu Bu Marfuah. Baik Bu Haji, kalau begitu selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan atau kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu yang memang sulit ya. Iya, Bu Haji. Tetapi memang sebagai pimpinan pekerjaan yang paling utama seperti ini. Selama ini ketika saya sudah mendapatkan kesimpulan dari kasus atau permasalahan yang saya hadapi, termasuk permasalahan kasus dilema etika ini ya. Iya, Bu Haji. Maka yang pertama-tama yang saya biasa lakukan identifikasi masalah tadi. Karena kalau tidak diidentifikasi ya kita sulit menemukan hasil gitu ya. Saya harus bertindak seperti apa gitu. Dari kasus tersebut akhirnya kan kalau sudah diidentifikasi akan ketemu akar masalahnya. Kenapa kasus tersebut bisa terjadi dengan menggunakan berbagai pendekatan tentunya ya. Nah, yang terutama yang saya gunakan pendekatan persuasi. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi kolaborasinya. Karena harus dengan berbagai pihak. Masalah itu pasti tidak melibatkan hanya satu atau dua pihak ya. Kita kolaborasi bagaimana mencari alternatif solusi dari kasus tersebut, supaya dalam pengambilan keputusan itu kita mendapatkan keputusan yang baik. Baik Ibu Haji, dari paparan yang tadi sudah Ibu Haji sampaikan ya terkait bagaimana menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah terutama untuk kasus dilema etika, maka langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan selama ini? Baik Bu Marfuah, sebagai salah satu contoh satu kasus yang pernah saya hadapi, termasuk dalam contoh kasus dilema etika ya,
yaitu pada tahun ajaran tahun kemarin. Hmm. Nah, pada saat itu ada siswa yang mendaftar di luar waktu pendaftaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kan biasanya kan waktu pendaftaran kelas 1 itu sudah ditentukan ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, dari kasus itu ya saya juga tadi ada masalah itu ya, dua permasalahan. Yang pertama, saya juga harus mempertimbangkan peraturan dinas yang harus disepakati dan dilaksanakan. Namun di sisi lain, kondisi anak ini khawatir kalau tidak diterima takut malah tidak sekolah. Sementara kan kita kan sekarang ini tidak boleh ada anak yang tidak sekolah apapun alasannya. Nah, langkah-langkah yang selama ini saya lakukan dalam mengambilkan keputusan seperti kasus dilema etika ini, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya biasanya mencari informasi terkait kenapa kasus tersebut terjadi, kenapa anak ini bisa terlambat gitu ya mendaftar. Kemudian saya melakukan menganalisis nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan situasi pada kasus yang terjadi sesuai dengan paradigma dalam dilema etika ini. Artinya tadi di sisi lain kita terbentur dengan peraturan, di sisi lain kita juga tidak boleh anak tidak sekolah, sehingga harus dianalisis gitu. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan, siapa saja nih yang terlibat dalam kasus yang terjadi seperti ini. Saya hubungin dulu ya, apa permasalahannya, siapa saja yang terlibat sampai dia itu terlambat gitu masuk sekolah. Kemudian saya diskusikan dengan beberapa pihak ya, seperti dengan dewan guru, dan pengawas juga, orang tua juga, karena ini tadi dilema tadi ya. Kemudian baru dari hasil musyawarah itu mana yang terbaik, karena kalau saya sendiri yang memutuskan tadi karena dilema tadi ya, tapi kalau keputusan itu dimusyawarahkan dengan teman-teman yang terkait, insya Allah menjadi keputusan yang sifatnya menjadi solusi untuk kasus yang saya hadapi. Berarti berkolaborasi ya Bu Haji dengan rekan-rekan yang lain, baik dengan dewan guru maupun dengan pengawas pembina ataupun dengan orang tua tersebut ya. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, begini ya Neng. Dalam kasus dilema etika ini saya anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan, seperti saya ngambil langkah. Yang pertama, kita menggunakan 3 prinsip solusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir gitu, karena berpikir supaya pikir kita itu supaya ada hasil di akhirnya itu tepat. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar, seperti tadi dilemanya itu ya. Sehingga ibu tidak bisa mengambil satu keputusan itu sendiri, harus ada kolaborasi dari teman-teman gitu. Kemudian mengutamakan rasa peduli. Nah ini nih yang harus ibu tetap, semua permasalahan itu di ujungnya ada rasa peduli. Kemudian selalu berorientasi pada dampak jangka panjang. Kemudian selalu melakukan diskusi dengan berbagai pihak tadi untuk menyelesaikan sebuah kasus, sehingga keputusannya itu pas gitu. Iya. Baik Bu Haji, berarti hal-hal yang Bu Haji ambil dalam mengambil keputusan itu yang pertama menggunakan 3 prinsip resolusi ya, kemudian berorientasi pada dampak jangka panjang, dan kemudian melakukan diskusi seperti itu ya. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji rasakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya rasakan memang tadi ya,
Setelah diambil keputusan bersama itu, dari semua permasalahan-permasalahan yang terjadi, memang agak sulit untuk memutuskannya karena tadi dilema itu tadi judulnya. Untuk mengangkat hal tersebut ya supaya hasilnya sama-sama minimal mendekati benar gitu. Iya. Apalagi yang menyangkut rasa kasihan Iya. tadi. Baik Bu Haji, kemudian apakah Ibu Haji memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kalau jadwal tertentu sih tidak ya, tetapi semua kasus itu tetap harus diselesaikan secepat mungkin. Biasanya tidak langsung mengambil keputusan tadi ya, harus musyawarah, harus tahap-tahap itu harus dilalui yang tadi disebutkan. Itu. Baik Bu Haji, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Jangan lupa namanya kasus itu kalau diselesaikan tuh lebih enak diselesaikan dengan yang terkait. Seperti kalau di sekolah ya harus melibatkan dewan guru yang ada di sekolah itu. Pokoknya pihak-pihak terkait sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Supaya keputusan yang diambil ini menjadikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Baik Bu Haji, pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal yang telah Ibu Haji sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman Ibu Haji mengambil keputusan dilema etika? Ya, ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk dilema etika ini ya, kita harus percaya dan yakin setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Namun solusi itu harus kita gali dan munculkan supaya solusi-solusi yang memiliki dampak positif ini berlaku dalam jangka panjang dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ya memang diantaranya tugas kepala sekolah itu yang paling berat mengambil kebijakan yang istilahnya bernilai kebajikan. Baik Bu Haji, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu, panjang umur ya. Cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marpuah dari UPT SDN Kukun. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Pada hari ini akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Situ Terate dengan Bapak Agus Suherlan SPD. Nah, di sini di samping saya ada Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Situ Terate akan memperkenalkan dirinya. Mangga Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu dari CGP untuk kegiatan wawancara. Nama saya Agus Suherlan, Kepala UPT SDN Negeri Situ Terate, Kecamatan Sekandia. Baik, silakan saksikan wawancara kami pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Marpuah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah memperkenalkan saya untuk mewawancarai Bapak di UPT SDN Situ Terate. Ya, boleh langsung ya Bapak. Yang pertama, mungkin
dalam pelaksanaan tugas Bapak sebagai kepala sekolah pasti sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan ya Bapak ya. Dari permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak hadapi, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral seperti itu Bapak? Bapak biasanya mendapatkan masalah itu dengan mengadakan awalnya ada rapat dulu ya, kita lakukan minimal 1 bulan 1 kali. Nah, dalam rapat tersebut biasanya Bapak bertanya kepada guru-guru, kira-kira ada permasalahan apa ada di kelas itu. Nah, ada di antara guru yang mengungkapkan permasalahan bahwa tentang kemampuan anak yang dihubungkan dengan kurikulum ya, tuntutan kurikulum yang anak itu harus naik, sementara kemampuan anak itu belum bisa mampu untuk dinyatakan naik, itu bukan masalah. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk permasalahan atau kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, yang selalu mengutamakan kebersamaan ya. Jadi keputusannya kita diusahakan dalam rapat tersebut, diminta pendapatnya dari lawan dulu, kemudian dipertimbangkan, kemudian Bapak juga berkomunikasi ya, konsultasi dengan pengawas pembina kita di dinas pendidikan dan kebudayaan. Setelah itu baru Bapak simpulkan mana nih solusi yang terbaik. Kemudian baik Bapak, dari paparan yang tadi Bapak sudah sampaikan terkait bagaimana menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika ya Bapak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentu saja Bapak selalu mengedepankan aturan ya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita sesuaikan saja dengan aturan, kemudian setelah aturan kita lakukan, kita pertimbangkan pula dengan hal-hal yang lain. Misalkan anak ini kan sebetulnya belum mampu atau belum layak untuk dinaikkan ke kelas ke jenjang berikutnya. Nah, kita panggil dulu orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, dipaparkan anak ibu ini mengalami kendala, mengalami kesulitan dalam belajar gitu ya. Kemudian setelah itu kita tanya kepada orang tuanya solusinya bagaimana itu Bu, silakan itu dibantu atau Bapak dibantu belajar lagi di rumah, ditingkatkan lagi di rumah. Kemudian kalau memang sudah dinyatakan naik kelas pribadi akan menugaskan guru kelas yang selanjutnya agar dibimbing atau dijelas secara khusus tersebut diperhatikan. Sebab khawatir kalau memang dia tidak naik kelas juga kan yang dikhawatirkan nanti akan jadi putus sekolah untuk anak yang memang tidak tapi pertimbangan itulah yang kita akhirnya naikkan kelas saja dengan catatan ya. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita selalu pendekatan saja ya, pendekatan secara baiklah kepada guru kalau ada masalah pribadi, kemudian kepada orang tua pendekatan dan tidak terjadi saat komunikasi saja. Kemudian kalau memang sudah ada perlu kita lakukan tindakan yang baik pula gitu ya. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangan itu berupa salah komunikasi saja, salah komunikasi. Jadi sehingga karena salah komunikasi ini
terjadilah salah paham. Untuk itu supaya tidak terjadi salah komunikasi tersebut, kita tadi ya mengundang orang tua, bergantung hadir, dan undangan juga ya kita seakan-akan undangan yang bukan berupa masalah gitu ya. Karena memang intinya mah ya ada permasalahan. Kemudian biasanya itu tadi daya dukung masyarakat masyarakat juga menjadi kendala sehingga menimbulkan salah persepsi lah. Itu juga karena kan permasalahan dengan orang tua itu memang harus kita tangani sebaik mungkin. Sebab salah satu yang menjadi penyebab ada hal-hal yang kurang baik karena salah pemahaman saya. Dan memang ada konsep atau aturan dari pemerintah yang perlu kita sampaikan sampai kepada orang guru supaya orang guru itu paham. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kita punya jadwal itu disampaikan pada saat tertentu, saat yang rutin minimal 1 bulan sekali itu. Itu kan akhirnya terjadi komunikasi lah antara sekolah dengan guru di staf. Itu bebas ya menggunakan sekolah yang menyampaikan program gitu kan, untuk guru-guru yang menyampaikan permasalahan dan itu saja solusinya pasti ada di situ gitu. Sekali minimal tidak dalam 1 bulan. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Biasanya ada guru yang mempunyai kualifikasi khusus ya, gitu. Ada guru yang sudah sertifikasi itu kan mereka biasanya mempunyai kemampuan lebih dari temannya. Itu yang sekarang lagi booming program gitu ya, guru penggerak gitu juga. Kebetulan di sini ada yang sudah lulus juga proses selanjutnya. Itu biasanya karena pengalamannya memang terbaru ya, terkini, biasanya itu memberikan solusi, membantu solusi ke Bapak, membantu untuk mengambil keputusan. Dan selain itu ya dari pengawas juga, pengawas Bapak sudah memberi kalau ada kendala gitu kan, sudah konsultasi, sudah memberikan pengawas dan beliau sudah memberikan solusi. Betul. Jadi berkolaborasi ya? Betul, berkolaborasi gitu. Baik Bapak, kemudian pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kita tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan coaching ya. Iya. Coaching juga perlu karena kalau pembelajaran dewasa kan biasanya sudah mulai bisa menemukan dan bisa mencari solusi, hanya tinggal untuk penguatan saja dari kita seorang selaku pemimpinan. Itu saja mungkin Pak utarakan ya untuk wawancara yang dilakukan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Ya, saya banyak mendapatkan pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa gitu, tidak kaget kalau menemukan kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak sekarang alami seperti itu. Terima kasih ya Bapak. Maaf sudah mengganggu waktunya. Bapak sukses terus Bu ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang telah dilaksanakan bersama Bapak Kepala UPTSDN Sitoterate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang telah dilaksanakan bersama Bapak Kepala UPTSDN Sitoterate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.